Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Abu Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia sekarang lagi ada di studio Fluid Akhir dan gue juga nggak sendiri. Ini ada produser gue Fluid Akhir ya, dan kebetulan juga dia fans Real Madrid. Dia ngerti bola, dia ngikutin La Liga, Liga Inggris, Liga-Liga Eropa, apalagi juga Liga dalam negeri. Ini ngelotok banget. Ya, udah ada di samping saya calon pengantin baru Rafta. Berak. Thank you udah diundang ke sini nih. Enggak, gua mau mulai dari sini aja. Apa? Gimana Barca tanpa Inago? Inigo. Anjir. Belum kerasa. Cuma ketika gua tahu, gua kan itu pagi-pagi tuh, jam 7 pagi, Fabrizio langsung nge-tweet sama bikin video. Gua kayak ngerasa emang kebangun gue jarang bangun jam 7 pagi, gue bangun jam 10. Kalau mau subuh sekalian bisa tidur lagi. Entah kenapa gue bangun tuh, loh Inigo Martinez cabut. Langsung gue kepikiran, ini gimana nih Araujo nih, maksud gue main dia offset trap jelek gitu kan. Karena gue ngerasa Inigo Martinez tuh adalah kapten tanpa ban kapten. Dia leadership gitu kan. Dia orang yang paling ngerti gimana offset trap, defensive line, dia jadi ball playing juga bagus gitu. Kenapa kelihatan bagus banget Inigo Martinez? Karena kalau Araujo masuk, kontras cara mainnya. Araujo tuh di belakang semua. Kalau dia lagi butuh defense, Araujo. Cuma kalau lagi mau nyerang, si Inigo nih, defense juga bagus. Jadi gue ngerasa, kalau menurut gua rugi, sebenarnya nggak rugi-rugi amat. Cuma nyesaknya adalah kehilangannya aja sih itu. Kehilangan taktisnya. Penggantinya siapa ya? Penggantinya siapa maksudnya? Belum ada. Karena kalau gua nih buat teman-teman Karbol, gua tuh fans Madrid. Nih Madrid. Gua fans Madrid. Menurut gua, salah satu yang ngebuat Madrid tahun kemarin sampai 2 kali kalah itu, ya itu gara-gara offset trapnya si Kubarsi sama Inigo tuh jalan banget. Betul. Iya, pelatihnya Hansi Flick, tapi kan yang di lapangannya dia berdua nih. Gue seneng ini gue cabut karena buat gue Araujo bukan back jelek, tapi Araujo tuh back keras, bukan back smart buat gue. Nah, kalau lu ngelihat yang cocok gantiin Inigo siapa ya? Kalau yang cocok banget belum ada, cuman yang kalau di comparing selalu lumayan itu Christensen. Christensen, Eric Garcia timingnya jelek, tangannya suka iseng. Konde ke tengah balik lagi, cuma gue nggak tahu ya, takut kayak sayang fisiknya tuh, dia udah kayak ngasih endurance selama latihan dan naik turunnya tuh udah bagus banget di kanan. Kalau Konde ke tengah, kanannya juga bingung siapa. Dan ya sebenarnya paling mending tuh Konde di tengah. Konde, tapi kalau dilihat dari jam terbang yang pernah menang Liga Champions, duel-duel udara lebih tenang siapa? Christensen sih. Christensen. Karena gua Araujo tuh sepakat, Araujo tuh back keras bukan back kelas gitu. Iya benar. Dulu tuh dia suka ada opsi ketika Barcelona punya plan formasi lawan tim menengah sama lawan tim gede. Tim gede tuh ketika lawan Real Madrid, Araujo ditaruh bek kanan kayak gitu. Karena sekali 2 kali oke bisa nutup ini, tapi pas udah ketebak hilang dan kalah, dan langsung kalah itu. Nah, itu maksudnya karena lu juga pasti nggak nyangka dong tiba-tiba Barcelona waktu itu datengin Inigo dari mana sih dia tuh pokoknya tim La Liga juga, gue lupa, dari Athletic Bilbao ya? Iya, Bilbao. Itu kan dia namanya itu belum ke tim nasional kan dia? Dia udah muda doang. Ya makanya terus habis itu tiba-tiba anjago. Nah, ini gua seneng La Liga dan gua tuh tahu legend-legend La Liga. Pasti kalau lu seneng Madrid, lu tahu pasti namanya dulu di La Liga tuh Aduriz, Llorente, El Double. Si siapa lagi tuh? Joselu legend. Gua pas ke Madrid Joselu, ini mau juara Madrid udah pasti kayak gitu. Orang-orang kayak gitu. Nah, Inigo itu salah satunya. Jadi gue ngerasa Inigo bukan cuma pemain Barca, tapi dia legend La Liga. Itu yang bikin gue wah, yang belum dapet ya gue Aspas aja. Ya gue Aspas kan legend. Gue nggak tahu kalau main keluar tuh gimana. Main ke Liverpool kan kurang waktu itu. Nah, sama kurangnya kayak Rashford. Gimana? Belum tentu. Dah, gila lu. Belum tentu. Dia udah dua kali kesempatan dikasih. Iya dong, udah 2 kali nih. Nggak posisi nyetel. Beda. Iya, posisi beda, nggak nyetel. Nih Hansi Flick yang buru-buru pengen nambel, Barca yang pengen bantuin MU aja. Apa gimana menurut lu? Itu kan, gue nggak tahu nih. Ada kabar lagi Lewandowski nih udah mulai di jendela di akhir-akhir transfer nih
kayaknya tuh bakal ada klub Arab yang nawar. Oh iya. Gue nggak tahu nominalnya pas atau nguntungin apa enggak gitu. Jadi gue ngelihat Rashford di Barcelona, dia tuh keuntungannya tuh punya bisa segala posisi kan. Iya. Di flank kiri dia bisa, posisi asli di nomor 9 dia juga bisa. Cuma itu dia masalah nyetel apa enggaknya tuh belum kelihatan dari 2 pertandingan. Jadi gini, selama tur pramusim gue pengen Lamine Yamal sama Rashford main bareng. Gitu, nggak kejadian pas di Asia, tapi akhirnya kejadian di Johan Gampar. Tapi itu digampar sama kenyataan bahwa kiper udah lewat nggak gol. Gua itu sih ini ya belum. Iya. Gua Torres juga lu gitu, juga Torres. juga ngomongnya belum aja terus-terusan. Lihat 5 game lah, 5 match. Kalau enggak sekarang gini, 5 game dia nggak perform, lu bisa berani bilang dia flop. Dembele, Mbappe aja lama. Mbappe emang menurut gua kagak cocok. Iya, ntar Mbappe. Iya. Tapi menurut lu 5 game dia nggak perform, lu bisa bilang dia flop? Enggak, maksud gua enggak 5 game buat Barcelona ya. Iya. Ntar Tapi pas kalau Liga udah mulai, bukan di pramusim belum ini. paham. Boleh kasih aja 5 game. Nah ya, 5 game, Rashford nggak perform. Gini, 5 game. Ada 3 game yang dia main flank kiri, 2 game jadi 9. Boleh gitu. Karena Lewandowski 3 minggu cedera dia. 3 minggu? 3 minggu. Cedera apa ke Bali? Bali kali? Itu Ibrahimovic. Ke Bali, tiba-tiba ke Bali. Aneh ya? Tiba-tiba ngeliat Ibrahimovic di Bali aneh banget. Mandi, terus untungnya Ibrahimovic handphonenya nggak dibel monyet nih. Iya. Pulang-pulang ke Krishna tuh, Ibrahimovic ke Krishna. Beli bolu. Heeh. Untung nggak ngantuk tuh bolu. Oh iya. Itu gua dari Rashford. Gua ngerasa kemarin pilihannya adalah lu pilih mana, Inigo stay tapi nggak datengin pemain baru atau Inigo keluar, kayak Rashford bisa masuk, Johan Garcia bisa masuk, sama Roni bisa masuk. Roni begitu. itu ya. Pati Nasrani. ada pemain Bahraji. Benar. Itu jadi udahlah nggak apa-apa lah. Ini ideal buat Barcelona sih. Mungkin juga usianya 35, takutnya di usia 36 Inigonya udah nggak jago, mainnya lagi turun, Arab nggak mau beli, repot susah jualnya. Itu mendingan nih di usia 35 main lagi bagus, Arab mau, ya pindah lah gitu. Ada tuh back tengah yang lagi bagus tapi lagi jarang dipakai. Di mana? Lautaro Martinez. Licha Martinez. Menurut gua, kenapa nggak dipakai? menurut gua dia tuh tipe pemain yang cocok sama keras-kerasnya Barca. Menurut gua tapi ya, menurut gua. Karena Barca itu kan sebenarnya udah punya back tinggi. Udah ada Kubarsi. Itu tuh bakal ngingetin sama Kubarsi sama Pique Puyol. Karena kan yang satu pendek, keras, Puyol kan gitu kan pendek. Kalau Pique tuh yang lebih ngalirin, lebih apa menurut gua. Cuman kalau misalkan sosok yang apa ya, yang kuat banget di belakang gitu yang cocok main di Barca, siapa ya? Bremer enggak, udah tua. Ruben back luar sekarang. Iya, back luar. Yang cocok buat kira-kira yang nutupin nih. Bastoni. Aduh, Bastoni ya. Bastoni sama Kubarsi. Tapi Bastoni menurut tuh cocok emang di La Liga. Jarang ya back Itali di Barcelona ya. Kadang nggak cocok, Itali ditaruh tengah Barcelona kurang terlalu bertahan gitu. Karena emang pengen kan nyerang. Kita Barcelona pengennya nyerang possession. Kalau bisa gelandang ditaruh jadi back lah. Itu De Jong. Iya pernah jadi CB dia. Itu kalau menurut gua. Jadi gua sih squad udah lumayan nih, A sama B-nya lumayan. Kalau Yamal nggak bisa main, penggantinya lumayan. Lewa nggak bisa main, masih ada Ferran dan Rashford gitu sebelah kiri, Rapinya lah. Sisanya mana di gelandang banyak back sih yang gua agak ragu sedikit back. Cuma kalau ngelihat cara mainan si Flick yang high defensive line itu dia gua bilang nggak perlu beli back tangguh sih. Karena udah pasti kebobolan. Barcelona harus golin lebih banyak dari lawan, udah itu aja kalau menurut gua. Nah, yang menarik ini mumpung ada fans Madrid nih. Dalam sejarah menurut gua nih, yang gua pelajarin tentang Real Madrid, dia kan birokrasi banget, orangnya birokrat. Kalau ada sesuatu yang kurang, ditambalnya tuh bukan how to play, tapi how to win. Jadi kayak ini kurang, ya gantinya tuh ini biar menang gitu. Makanya cepet banget kayak dari sisi kita kurang apa nih? Dari 3 di depan kurang Mbappe, oke, datengin Mbappe kayak gitu. Dari sisi itunya lah, dan dia bukan butuh pelatih yang punya strategi banyak, tapi gimana caranya dia punya pelatih yang kalau misalkan pemain bintang semua nurut sama dia dan akhirnya bisa menang karena
ya itu dia udah terstruktur, birokrat banget jalannya, cara mainnya, dan ya udah ini ada pemain dari ujung ke ujung bintang, pelatih yang bisa ngertiin. Setelah itu menang Liga Champions menang. Nah, sekarang mainnya ya udah sekarang segitu pemainnya. Pelatihnya Alonso lagi. Alonso yang kayaknya gue takutnya Alonso tuh anti pragmatis, kayak si Mourinho, kayak si siapa namanya Ance gitu. Dia yang mau mengimprovisasi gitulah. Kayak gitu Spanyol. Kalau menurut gua emang udah saatnya Madrid tuh ikut tren itu, karena kan balik lagi sepak bola modern itu kan sepak bola yang dari kaki ke kaki. Capek betul gua manggil dia kan dadi. Gua capek ngejar pantat gitu di Barca. Capek nonton deg-degan tuh capek. Pengen gitu nonton nyerang, pengen nonton itu kayak ngeliatin City gitu juga pengen. Cuman satu yang bener kata lu, filosofi Madrid itu kan sebenarnya bukan dari kaki ke kaki, bukan gitu. Filosofi Madrid itu satu, menang juara. Gimana pun caranya, lu mau main keras, mau main jorok, yang penting lu juara, yang penting lu menang, gitu loh. Dan dengan datangnya Alonso, ini kan apa ya? Dia itu kalau misalnya yang paling menakutkan adalah karena dia belum pernah megang tim besar. Iya. Itu yang paling menakutkan. Dia belum pernah dapat satu squad yang isinya full. Yang ada dia creating star. Florian Wirtz. Terus abis itu Jeremy Frimpong. Terus ada Jonathan Tah. Banyak lah dia yang create. Nah, sekarang dia dikasih satu tim yang depannya dia Mbappe. Tengahnya Bellingham. Buset, kalau misalkan zaman dulu mungkin Los Galacticos jilid 1, jilid 2, ini mah Los Galacticos banget ini kalau menurut gua. Madrid itu satu kekurangannya nih. Tahun kemarin itu dia banyak banget cedera di back. Iya kan? Tahun ini ditambal dengan datangin Dan Huijsen sama ada Carreras dari Benfica yang sebelumnya di MU. Itu La Fabrica kan? Itu La Fabrica. Banyak sebenarnya La Fabrica yang bagus. Maksudnya bukan kan selama ini kan banyak yang bilang kalau La Fabrica tuh cuma jadi ini doang gitu. Cuma dia bilang enggak lah, Hakimi dari situ, Theo dari situ, Theo Hernandez. Terus Johelu jadi di situ. Nah itu yang menurut gue yang sekarang tuh ditutupin sama manajemen. Cuman balik lagi nih. Berani banget. Pemilihan pemain yang datang ini kayaknya bukan pemilihannya Xabi Alonso, tapi pemilihannya Opa Perez. Kan kita tahu ya kalau misalkan di Madrid tuh Perez tuh paling gede pemangku kekuasaannya. Kenapa? Karena ini tuh kayak bukan stylenya Xabi gitu menurut gua. Karena itu kan lebih yang back kiri, bukan yang eksplosif, tapi dia kencang larinya dan segala macamnya. Sedangkan kalau kita bandingin sama di Leverkusen, dia punya Grimaldo. Grimaldo yang di sana kencang banget. Striker Madrid punya Mbappe, Endrick sama Gonzalo Garcia. Tiga-tiganya tipe-tipe pemain pemantul kayak Benzema, Raul dan segala macamnya. Sedangkan dia di di Leverkusen dia pakai siapa? Boniface. Yang striker gede gitu, yang emang bola diangkat, sundul dan segala macam. Tipe striker nomor 9 gitu segala macamnya. Kita punya si Endrick ya Allah, tapi Endrick badannya kecil. Endrick sama Saranta mau gue tuker enggak apa-apa. Mau gue. Maksud gue kayak gitu loh. Nah, dan yang gue bersyukur lagi Dan Huijsen jago banget di asli, jago banget. Beler tapi jago ya. Chill guy. Iya, dia jago banget. Nah, berarti mau main kayak gimana si Real Madrid? Mau ball position, main 3 back Leverkusen? Enggak, gue ngerasa ini kontras banget, dari Madridnya. Iya. Itu juga yang ngebuat gue juga jadi penasaran, bingung, nggak sabar. Gue bener-bener nggak sabar. Kemarin kan ada ini tuh Madrid uji coba lawan Leganes menang 4-1. Gue nyari ternyata tertutup aja gitu. Nggak disiarin. Kabar baiknya adalah Militao tuh di situ udah main dan udah golin. Jago banget. Main dari kayak Leverkusen nggak mungkin ya main 3 back, kecuali 3 backnya yang benar-benar bergerak dari awal tuh. Jadi awal formasinya 4, terus ketika menyerang jadi 3 back, bertahan jadi 5, dengan ini Tchouaméni yang di tengah. Kalau gua maunya tengah maksudnya CB dia turun CB. Kan sering banget dicengin sama fans Madrid sendiri kalau Tchouaméni CB. Yang jadi penggantinya yang out of nowhere, ini dari mana entah, Xabi Alonso ketika CWC itu. Gua pribadi ngeliat role yang baru dari Arda Güler. Dia jadi deep playmaker. Oh iya. Dia turun jemput bola. Biasanya kan Arda tuh kalau nggak di depan tengah, 10 tuh nomor 10 atau dia ke kanan. Ini dia bener-bener di belakang. Dia adalah orang pertama yang jemput dari CB. Dari back dia yang jemput,
either dia cross ke kiri, ke kanan, atau dia passing ke Bell, ke Valverde. Jadi pusatnya tuh dia. Nah, menurut gua Xabi Alonso ini melihat sosok Arda Güler ini seperti Florian Wirtz di Leverkusen. Dengan adanya dia pengen create itu tuh. Dia pengen bikin dulu dari gimana sih dia cara nyalurin bolanya dan segala macamnya. Pandangan gue ya, balik lagi. Tapi balik lagi, materi Madrid itu tidak sama seperti Leverkusen. Jadi itu yang pengen gue tunggu, bagaimana dia ke depannya. Cuman lu fans Barca, lu seberapa pede ngelihat Madrid tahun ini? Madrid tuh sebenarnya butuh adaptasi dulu ya, karena dari kebiasaan yang itu pragmatis, mau menang gimana caranya menang. Sekarang naik levelnya agak masih mikir lagi di layer yang gimana caranya main dulu. Itu dulu kan gimana kalah, cara menang ini gimana? Oh, balasnya seperti ini kayak gitu. Sekarang cara main yang dipikirin itu menurut gua justru pas datangnya nih statement nih menurut gua. Dengan mendatangkan Xabi Alonso yang menurut gua dia anti pragmatis. Ini adalah hal yang baru buat Real Madrid dan gua ngerasa harus ada adaptasi dan turun satu layar dikit dari Real Madrid bagaimana caranya menang. Dia masih mikirin bagaimana caranya main. Ya lu bisa aja menang lawan Barcelona, bisa karena dia mikirin gimana caranya menang gitu. Cuma caranya juara tuh masih ada di Madrid sebelumnya. Makanya gue kaget kok bisa Alonso gitu kan. Harusnya kan dia pelatih yang pasti kayak gitu kan, Madrid pemain-pemain yang pasti kayak gitu. Ya udah, gue mau ngeliat nih pasti ada layar turun, tapi gini, gue tuh kenapa gue nggak suka pragmatis karena hasilnya biasa udah ketebak di. Kalau di stand up gue nih, kalau ada festival misalkan, gue tuh nggak suka ini open mic hasilnya udah ketahuan. Karena gue open mic pecah, ya udah ntar pas gue show hasilnya kayak gitu. Nah, gue mending kayak gue nyiapin beberapa plan, tapi ketika pas ditampilkan itu dia gue nggak pragmatis, nggak 1 + 1 sama dengan 2. Gue bisa main perkalian, gue bisa main bagi-bagian. Jadi ya resikonya ada gitu, tapi kalau menang dapatnya oke gitu. Nah, Madrid yang sekarang dia bukan yang mau 1-0, main yang 2-1 bukan gitu. Tapi gue yakin Madrid kalau melempem turun, tapi kalau menang gede. Nah, itu yang sebenarnya gua yang bikin gua suka sama Madrid, bener kata lu, itu kan kayak semuanya tuh udah hampir bisa ketebak. Ngerti enggak lu? Even ada beberapa pertandingan yang kayak ini pasti kalah gitu. Ngerti? Ini kalah nih tiba-tiba gitu. Nah, itu yang ngebuat gue suka sama Madrid karena gue tuh hampir yakin setiap pertandingan gue menang. Iyalah. Nah, itu dan ya namanya fans, gue pengen tim gue menang dong, ya kan? Deg-degan itu kejadian saat zamannya Ancelotti doang, remontada itu. Nah, itu yang ngebuat jadi kayak wah, jerit gimana nih dan segala macamnya. Gua kalau ditanya pelatih terbaik Madrid, gue suka banget sama Mourinho Gue suka banget sama Mourinho. Gue suka banget cara bermain bertahan, gue suka banget cara dia merespon. Dia tuh sebenarnya taktiknya kan sebenarnya kita bertahan dulu di tengah, kita lihat ntar musuh mau kayak gimana. Udah habis itu kita counter. Kalau Ancelotti formasinya adalah oke, kita bertahan dulu di tengah. Ntar pas dia udah nyerang, Ronaldo ada di mana, loper ke Ronaldo. Kan gitu sebenarnya. Kalau Ancelotti peran itu digantikan sama Vini. Nah, dengan adanya Xabi Alonso ini, gue bukan yang nggak nerima Madrid harus main bagus dan segala macam, enggak. Tapi gue pengen, udah lu gak perlu main bagus, lu perlu menang. Kalau gue di situ, gue suka sesuatu yang pasti. Itu kan kenapa gue jadi fans Madrid, lu suka jadi fans Barca. Lu suka sesuatu yang atraktif. Gue suka sesuatu yang pragmatis gitu loh istilahnya. Gue nggak suka ngaruh ke manusia gitu. Ngaruh. Kalau lu suka Barcelona, lu pasti kayak lebih suka gamblingnya parah nih. Gamblingnya parah. Dan bukannya tidak menyenangkan ya jadi fans Madrid, menyenangkan. Lo tahu kok kalau misalkan tim lo jago, lo tahu tim lo abis itu bakal menang. Istilahnya lo tahu plan lo ke depan mau ngapain, lo tahu udah gitu. Itu karena kan kebentuk dari birokrasi yang ya corporate lah, lu berjalan corporate yang pasti-pasti aja. Yang pasti-pasti itu, aja. Real Madrid tuh. Nah, makanya gue bilang nih Alonso ini nggak masuk anomali nih Real Madrid nih. Kayak tung sahur. Tapi gue nggak tahu deh kalau dia works, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan dia nggak works, balik aja deh ke Bayangkara kayaknya lagi butuh. Udah, gitu aja guys. Terima kasih di. Nah, jangan lupa nonton ini podcast Belut Akhir setiap Senin ini. Crossing promo ini. Iyalah, setiap hari Senin itu di YouTube. Kalau mau di Dance TV-nya hari apa ya?
Nonton aja ntar gue ada, gue juga nggak tahu. Nonton aja. Tadi terakhir kita sama Bang Diki Sumarno, Iya. banyak lah bintang tamu keren-keren lah. Iya. Oke, sampai ketemu lagi. Vamos.